Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Sebagai salah satu simbol kedaulatan negara, ketersediaan rupiah menjadi hal yang penting. Namun, tugas mengedarkan rupiah tidaklah mudah, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan kita semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah. Tantangan sebagai negara maritim yang memiliki 70% wilayah laut, kewajiban menjaga kedaulatan rupiah haruslah diemban bersama. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut Indonesia melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat 2023 di seluruh wilayah Indonesia. Kami dari TNI Angkatan Laut, karena tugas pokoknya secara umum dengan Bank Indonesia ini sama, yaitu menegakkan kedaulatan salah satunya. Dan inilah sepenggal cerita tentang perjalanan rupiah di ujung Pulau Madura. Perjalanan kali ini akan mengitari 5 pulau 3T. Yang pertama yaitu Pulau Raas dan akan berakhir di Pulau Gili Ginting selama kurun waktu 6 hari perjalanan. Bersama tim pejuang rupiah dan juga personil TNI Angkatan Laut, kami akan mengikuti serangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat 2023 di Provinsi Jawa Timur. Ikuti perjalanan kami. Kabupaten Sumeneb merupakan wilayah yang berada di ujung timur Pulau Madura, di mana terdapat 27 kecamatan, 19 kecamatan daratan, dan 8 kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumeneb memiliki 126 pulau, tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni berjumlah 48 pulau maupun tak berpenghuni berjumlah 78 pulau. Memiliki 7 pelabuhan, 1 berlokasi di daratan Kabupaten Sumeneb, yakni Pelabuhan Kalianget, sementara 6 pelabuhan lainnya berada di Kepulauan Sumeneb, yakni Masalembu, Sapudi, Sapeken, Kangean, Keramaian, dan Raas. Oleh karenanya, Bank Indonesia mengadakan ekspedisi rupiah berdaulat 2023. Ekspedisi rupiah berdaulat merupakan layanan uang rupiah layak edar bagi masyarakat Indonesia di wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil. 5 pulau 3T di Kabupaten Sumeneb akan menjadi tujuan ekspedisi rupiah berdaulat kali ini. Namun, tugas pengedaran uang ke pulau terpencil tidaklah mudah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut Indonesia menjadi hal yang tepat. Mengingat TNI merupakan garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara. Kepala KPW Provinsi Jawa Timur Dodi Zulferdi bersama Pangko Armada II Laksamana Muda Yayan Sofyan mengantar keberangkatan para pejuang rupiah bersama personil TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat 2023 di Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan yang ke-16 dari total 17 ekspedisi di sepanjang tahun 2023 ini, Bank Indonesia membawa uang layak edar sebanyak 7,7 miliar rupiah. Tim ekspedisi rupiah berdaulat ini terdiri atas tim pejuang rupiah yang berasal dari berbagai kantor perwakilan wilayah BI di wilayah kerja Jawa Timur dan personel TNI AL. Kegiatan yang kita lakukan selain penukaran uang dari bawah muslim dan masyarakat di Kepulauan Haji diganti dengan uang yang lebih layak edar dan baru, kita kemudian juga melakukan edukasi cipta bangga pakai rupiah. Kita punya tugas untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana merawat dan mengetahui
keaslian uang kita. Yang kedua tentu saja bagaimana mereka makin bangga dengan memegang rupiah. Kalau bisa digunakan untuk produk dalam negeri sehingga membantu juga ekonomi Indonesia. Itu beberapa aspek dari edukasi yang akan kami adakan nanti, edukasi CBB, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi KRI Surabaya ini seluruhnya kru, jadi sekitar 162 personil. Ini jadi sudah termasuk perwira, bintara maupun tamtama. Jadi ini kebetulan kapal angkut, sehingga ini memang dikhususkan atau bisa digunakan untuk proses pengangkutan daripada uang yang akan nanti diedarkan oleh Bank Indonesia. Itu saja mungkin ya, karena ini memang kegiatan di luar dari operasi militer. Ini adalah selain operasi militer untuk mendukung kegiatan Bank Indonesia, sehingga ini kita hanya full, kita menggunakan 162 yang murni adalah peruh daripada KRI Surabaya. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau 3T di Kabupaten Sumeneb, dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai 12 Oktober 2023. 5 pulau tersebut adalah Pulau Raas, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Tanjung Kiau, dan Gili Ginting. Perjalanan ini akan menggunakan kapal perang KRI Surabaya 591. KRI Surabaya 591 merupakan sebuah kapal perang amfibi yang dapat meluncurkan, membawa, dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. KRI Surabaya 591 ini adalah salah satu unsur KRI yang dimiliki oleh TNI AL dalam rangka untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Kapal ini mempunyai tugas pokok sebagai kapal angkut personil, khususnya pasukan marinir, kemudian kapal angkut kendaraan tempurnya, kendaraan taktis, kemudian juga sebagai kapal angkut beberapa helikopter bisa ditampung di sini, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan docking, undocking dalam rangka untuk memproyeksikan kekuatan laut tadi, pasukan marinir dari laut ke darat dalam rangka operasi militer untuk perang, operasi amfibi. Untuk personil KRI sendiri, KRI Surabaya 591, kita ada 162 orang. Kemudian tentunya KRI kita yang sudah dipilih, kita siapkan segala kemampuan yang ada di sini, termasuk material, baik material maupun personil prajurit di sini. Semuanya sudah terpilih atau dipilih dan terlatih, karena kita sudah selalu siap, baik siap operasi, siap tempur, untuk melaksanakan mendukung kegiatan apapun, termasuk kegiatan dari Bank Indonesia di pulau-pulau yang terdepan, terluar, dan terpencil. Jarak tempuh yang jauh dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 di 5 pulau Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, mengingat pulau yang akan dituju memiliki keterbatasan dermaga. Pendistribusian uang akan lebih mudah karena KRI 591 memiliki kelengkapan kapal yang lebih kecil untuk menuju dermaga pulau. Sejak pagi, aktivitas di lambung KRI Surabaya 591 mulai riuh. Personel TNI AL mulai menurunkan LCVP, Landing Craft Vehicle Personnel, untuk mengangkut tim pejuang rupiah dan uang layak edar ke pulau terpencil yang akan didatangi. Pemirsa, saat ini kita sudah menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke Pulau Ras. Untuk hari pertama ini, tim dari pejuang rupiah dari Bank Indonesia akan mengedarkan uang baru dan juga memberikan sejumlah bantuan. Kita nunggu skoci ini karena akan lewat tank deck di kapal KRI 591 Surabaya, dan nanti tim akan dibawa ke sana untuk mengedarkan uang baru di ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ikuti kami. Tim pejuang rupiah juga saling gotong royong membawa perlengkapan dan bantuan yang akan didistribusikan. Selain menyediakan fasilitas penukaran uang lusuh dan rusak, ada kegiatan lain yang akan digelar di setiap pulau, meliputi sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, layanan cek kesehatan gratis, penyaluran program sosial Bank Indonesia, dan penyerahan zakat, infak, sodakoh yang bekerja sama dengan Basnas Jawa Timur.
Kita sudah sampai di Pulau Ras. Tadi juga perjalanan dari naik sekoci menuju ke sini tuh agak susah karena di samping kiri kanan menuju ke pulau ini nih perairannya dangkal. Tapi kita sudah sampai, ada 2 sekoci, kemudian juga barang-barang logistik yang kita tim bawah, tim pejuang rupiah dan juga dibantu TNI AL dan juga masyarakat di Pulau Ras ini sudah dibawa dan nanti akan dibagikan uang layak edar dan juga beberapa sembako yang akan dilakukan kegiatan di sini di ekspedisi rupiah berdaulat. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pilihnya eksis. Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, seberapa bangga kita, seberapa paham kita, Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, Untuk Indonesia. Dalam ekspedisi kali ini, ada 5 kegiatan utama yang akan diselenggarakan tim pejuang rupiah dan juga personil TNI Angkatan Laut. Yang pertama tentunya penukaran uang layak edar dengan cetakan sempurna, ada juga sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, layanan kesehatan dari Dr. Koarmada II Surabaya dari Angkatan Laut, ada juga penyaluran program sosial Bank Indonesia, dan yang terakhir yaitu pemberian paket sembako berjumlah 100 paket yang berkolaborasi dengan Basnas Jawa Timur. Pulau pertama yang akan didatangi yakni Pulau Raas. Pulau ini mempunyai luas total wilayah 38,9 km persegi yang meliputi 9 desa. Kecamatan Raas terdiri dari 14 pulau, dengan 9 pulau berpenghuni dan 5 pulau tidak berpenghuni. Pejuang rupiah yang beranggotakan 22 orang ini singgah di pulau pertama, yakni Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, menggunakan sekoci. Tim berangkat menggunakan 2 sekoci yang diawai sejumlah personel TNI AL. Rangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat pun digelar di pulau tersebut. Terlihat warga antusias mengikuti berbagai kegiatan, seperti sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah. Warga bertanya tentang berbagai hal yang menyangkut tentang mata uang rupiah. Sosialisasi untuk cinta, bangga, dan juga paham rupiah ini digelar di salah satu kecamatan di Pulau Raas, Sumeneb, Madura. Selain dari sosialisasi yang diberikan untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya uang rupiah, di sini juga ada penukaran rupiah dan juga ada cek kesehatan gratis. Sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah merupakan bentuk edukasi Bank Indonesia untuk mengenalkan lebih jauh tentang mata uang rupiah. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat agar dapat menjaga dari kejahatan uang palsu, sehingga dapat mengenali, merawat, menjaga. Bangga rupiah merupakan identitas dan simbol bangsa. Bangga rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Paham rupiah merupakan fungsi rupiah dalam perekonomian. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan.
nilai rupiahnya itu Rp100 dan Rp200 tidak terlalu dipakai karena banyak individual dari beberapa toko termasuk toko sembako itu berasumsi bahwasanya uang koinnya 100 atau Rp200 ini sekarang sudah tidak ada. Sedangkan koin yang Rp100-200 itu akan kami larikan kemana? Sedangkan kami di sini tidak terjangkau dengan BI. Anggota tim ekspedisi Bank Indonesia, Sony Prima Idana, yang memberikan edukasi cinta bangga paham rupiah, menjelaskan bahwa uang koin masih menjadi pembayaran yang sah. Oleh karena itu, sosialisasi cinta bangga paham rupiah ini penting digalakan ke masyarakat guna memberikan pemahaman yang benar tentang penggunaan mata uang rupiah. Kami sebagai tim ekspedisi rupiah berdaulat pengelolaan ini untuk pertanyaan tersebut saya Sony menjelaskan kepada masyarakat bahwa uang pecahan 100 dan 200 sampai 200 masih belum dicabut dan ditarik oleh Bank Indonesia. Saya sampaikan kita semua harus cinta dan bangga paham rupiah berapapun nominal uang tersebut. Kehadiran Bank Indonesia membawa uang layak edar menjadi hal yang dinantikan oleh masyarakat di kepulauan. Perputaran uang yang hanya berkutat di situ-situ saja membuat uang yang digunakan menjadi lusuh. Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat 2023 berlanjut. 3 pulau berikutnya yakni Pagarungan Kecil, Pagarungan Besar, dan Tanjung Kiao yang lokasinya berdekatan masuk di wilayah Kecamatan Sapeken. Sapeken adalah sebuah kecamatan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menariknya, dari pulau-pulau tersebut, walaupun secara administrasi masuk wilayah Madura, namun kebanyakan masyarakat yang menetap berasal dari suku Sulawesi. Hal ini menjadi bukti keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya suku Mandar ataupun suku Bajo itu berasal dari Sulawesi semua. Jadi bahasanya pun dari Sulawesi itu ada namanya bahasa Mandar, ada namanya bahasa Bajo. Ya, jadi peristiwa 710 di Sulawesi itu punya marga Puang dan marga Daeng kalau dari Makassar, ya itu mengungsi dari Sulawesi ke Kecamatan Sapeken ini. Itulah asal muasal kenapa di Kecamatan Sapeken ini didiami oleh orang-orang Sulawesi dari suku Mandar dan suku Bajo. Antusias warga di Pulau Pagarungan Besar untuk menyambut tim ekspedisi rupiah berdaulat dari Bank Indonesia ini sangat tinggi. Tadi ada sedikit harian untuk penyambutan dan kita sekarang menuju ke Balai Desa untuk melakukan penukaran uang baru di pulau ini. Ratusan warga tampak antre menunggu menukarkan uang mereka yang lusuh, rusak, hingga sobek. Bagi warga pulau, tak gampang mendapatkan uang layak edar karena akses yang jauh untuk menukarkan uang. Selain itu, masyarakat di kepulauan kebanyakan masih menyimpan uang secara mandiri karena fasilitas perbankan di wilayah itu masih minim. Ini dia suasana di kas keliling dari ekspedisi rupiah berdaulat. Terus ini ada salah satu warga yang menukarkan uang. Pak, bisa tanya-tanya bentar ya Pak? Dengan Pak siapa ini Pak? Nurul Huda. Dari kampung apa? Dari Kecamatan Arjasa, Kampung Angon-Angon. Oh, Pagarungan Besar Pak ya. Ini nuker. Oh dari Kangen. Dari Kangen. Oh dari Kangen Pak ya. Ini nuker berapa ini Pak di sini? Ini 10.685.000. 10 juta. Iya. Ini kan bisa kita lihat ya. Nah, ini kan uangnya lusuh-lusuh Pak ya. Ini uang dari masyarakat yang ditabung ya Pak ya. Ditabung di mana Pak? Di BMT UGT Nusantara cabang Kangen. Oke. Pak, saya pengen tanya ini. Kan ini nanti dapat uang baru, dapat uang yang layak edar. Menurut Bapak tuh emang seperlu itu ya uang baru dan uang layak edar? Oh iya Pak, karena
uang ini kan uang rusak, jadi rata-rata di masyarakat sudah tidak diterima lagi. Nah, jadi maka ditukar ke uang baru biar penataannya lebih rapi, kemudian bisa diterima di masyarakat lagi. Dan kemudian uang baru itu ada daya tersendirinya kepada masyarakat. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 digelar dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Clean Money Policy untuk menjaga kualitas uang beredar di seluruh wilayah NKRI, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Mungkin kita pernah meyakini sesuatu yang tidak indah adalah sesuatu yang tak layak untuk dicintai. Seiring waktu, kita tanpa sadar tak menghargai sesuatu yang tak indah itu. Dan mulai menjaga keindahannya, sehingga membuat semua menjadi mencintainya. Lalu karena keindahan yang terjaga itu, semua orang berbahagia. Keindahan rupiah adalah bagian dari keindahan Indonesia. Kenali, jaga, dan rawat rupiah kita. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 di Provinsi Jawa Timur mendarat di pulau terakhir. Pulau kelima tersebut adalah Pulau Gili Ginting. Pulau ini terdiri dari 8 desa yang terletak di 2 pulau, yakni Pulau Raja dan Pulau Gili Ginting sebagai pusat kecamatannya. Kecamatan Gili Ginting ini dihuni kurang lebih 26.000 warga. Uang layak edar hasil cetak sempurna dari Bank Indonesia di Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 di Provinsi Jawa Timur. Kita bersama tim pejuang rupiah dan juga personil TNI Angkatan Laut akan menuju ke pulau terakhir, yaitu Pulau Gili Ginting, untuk mengedarkan uang baru ini. Dan juga ada program bantuan sosial dari Bank Indonesia dan 100 paket yang bekerjasama dengan Basnas Jawa Timur. Pengobatan gratis menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam ekspedisi ini. Warga di pulau-pulau tersebut berbondong-bondong mendatangi posko layanan kesehatan gratis dari Dr. Koarmada II Surabaya. Fasilitas kesehatan yang belum memadai menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Kepulauan 3T tersebut. Keluhannya badan sering nyeri, sudah 3 hari, dan tadi sama pelayan kesehatannya sudah dikasih obat dan dikasih tips untuk selalu banyak minum air putih sama olahraga yang ringan-ringan saja. Untuk ini Bank Indonesia, terima kasih sudah memberikan pelayanan gratis untuk masyarakat Gili Ginting, khususnya saya, masyarakat Gili Ginting di Kepulauan yang kadang kalau di puskesmas itu namanya Kepulauan, kadang dokternya ada di darat, jadi harus ngasih ke perawat atau ke bidan.
selama perjalanan kurang lebih 3 hari mengikuti ekspedisi Rupiah Berdaulat ini, di lapangan saya melihat penyakit yang sering diderita oleh masyarakat itu adalah hipertensi atau yang orang awam bilang itu tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi itu adalah terjadinya peningkatan dari tekanan darah sistol itu lebih dari 140 mm air raksa dan diastolnya itu lebih dari 80 mm air raksa. Banyak faktor sih sebenarnya yang menyebabkan. Di antaranya itu yang pertama karena pola hidup, lifestyle yang mana sering mengkonsumsi makanan yang asin, terutama mengandung garam yang terlalu banyak. Bank Indonesia, kita bangga paham rupiah. Kita bersama tim pejuang rupiah dan juga pasukan TNI AL ini mengangkut sejumlah paket sembako, ada juga layak edar dan juga penyaluran sosial dari Bank Indonesia untuk ke Pulau 3T di ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 Provinsi Jawa Timur. Program sosial Bank Indonesia merupakan bentuk kontribusi Bank Indonesia untuk menunjang sarana prasarana pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pulau 3T yang dikunjungi dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023. Program ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di pulau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Desa Pagurungan Besar berterima kasih banyak atas kedatangan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 ini. Karena bagaimanapun juga kami masyarakat Desa Pagurungan Besar adalah pulau yang terpencil, pulau yang paling terjauh dari wilayah Jawa Timur, di mana di Desa Pagurungan Besar kami ini benar-benar membutuhkan penerangan listrik. Karena di Desa Pagurungan Besar ini nyala 1 hari 1 malam, mati 1 hari 1 malam. Jadi kami di sini benar-benar membutuhkan panel listrik. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para rombongan ini telah memberikan bantuan terhadap kami, yaitu berupa panel surya, karena ini sedikit membantu, sangat membantu masyarakat Pagurungan Besar, utamanya di bagian penerangan. Kami dari kelompok nelayan Dakau Adak Pagurungan Besar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bank Indonesia yang telah memberikan kami 3 alat bantu untuk menangkap ikan, yaitu Fish Finder Garmin 350C dan GPS Garmin 60i. Dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat, ada orang-orang tangguh yang rela menyeberangi luasnya lautan dan jauh dari rumah untuk memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh penjuru negeri. Mereka ialah para pejuang rupiah. Selama 6 hari di perjalanan, tentu berbagai kendala dialami para pejuang rupiah. Salah satunya adalah akses sinyal yang terbatas saat berada di tengah laut. Namun, hal tersebut tak menyurutkan niat mereka untuk menegakkan kedaulatan rupiah di pulau-pulau terpencil tersebut. Kalau kendala yang dialami apa ya? Nah, ini dia, sinyal tentunya. Susah banget, apalagi kita kondisinya di tengah laut, nggak ada sinyal, nggak bisa kontak-kontak dengan keluarga, nggak bisa koordinasi dengan pimpinan ataupun rekan-rekan tim ERB di tahun ini. Jadi ketika kapal sudah mulai bersandar ke pulau, sinyal udah masuk, wah langsung deh kita semua tuh ngecek handphone, masuk tuh semua notifikasi, semua informasi, dan itu memang menjadi experience yang lumayan tidak kita duga, tapi itu menjadi experience yang menurut saya sangat bagus sekali. Alhamdulillah, kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 berjalan dengan lancar dan sukses, di mana antusias warga di 5 kepulauan sangat bagus, dan juga mereka sangat ingin banget kegiatan ini tetap berlangsung.
dalam mencapai tujuan di 5 kepulauan kita banyak kendala, baik di laut, karena kita nggak bisa memprediksi di awal, diinformasikan udah aman dan laut tenang, ternyata saat periode untuk berjalan di tiap kepulauan mengalami ombak yang cukup membuat kita bergoyang tidak semestinya. Jadi agak terlambat untuk mencapai tujuan. Namun semua kru, IRB dan tim pengawal dari TNI AL telah bertugas dengan baik dan kegiatan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih pada TNI AL telah mengawal kami tim IRB mulai dari awal sampai kegiatan berakhir. Di hari kelima kita kembali di Surabaya dengan selamat. Rasa bangga menyelimuti para pejuang rupiah setelah dapat menyelesaikan ekspedisi ini. Dari ujung Pulau Madura, ekspedisi rupiah berdaulat menjadi kisah tersendiri untuk menegakkan kedaulatan rupiah di seluruh pelosok negeri. Jalan semua.